Halo guys, kali ini Daku akan melanjutkan film A Quiet Place nih. Kalau kemarin sudah yang pertama, jadi sekarang aku akan melanjutkan dengan part yang kedua. Melanjutkan perjalanan keluarga yang harus hidup dalam kesunyian. Nah, bagaimana nih kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kita tonton filmnya guys. Film ini dimulai di hari pertama terlihat seorang pria bernama Lee sedang mengunjungi minimarket untuk membeli beberapa buah-buahan serta air mineral untuk menonton pertandingan bisbol anaknya yang bernama Marcus. Di lapangan bisbol, ia bertemu dengan istrinya Evelyn, anak pertamanya Regan, dan temannya Emmett. Diketahui Regan ini tuli dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Emmett bertanya bahasa isyarat meluncur bagaimana? Regan pun menunjukkannya meluncur. Tak lama dari itu, seekor anjing coklat menggonggong karena melihat ada meteor yang jatuh dari langit. Pertandingan dibubarkan. Semua orang yang ada di sana seketika ketakutan dan berhamburan pulang ke rumahnya masing-masing. Evelyn akan pulang bersama kedua anak lelakinya, sedangkan Regan ingin pulang bersama ayahnya dengan mobil yang diparkirkan di dekat minimarket tadi. Tak lama kemudian datanglah polisi untuk melerai kericuhan, tapi tiba-tiba kericuhan itu semakin bertambah karena kedatangan monster ganas yang sangat mematikan. Di samping itu, Evelyn berusaha menenangkan anak-anaknya. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan monster dan ada mobil bus yang oleng, sehingga Evelyn harus bergerak mundur sambil kepanikan. Monster-monster itu membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Lee dan Regan berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di sebuah bangunan bersama beberapa orang lainnya. Di jendela terlihat bayangan monster mengerikan itu. Tiba-tiba saja terdengar dering telepon dari salah satu handphone milik seorang wanita, sehingga wanita itu langsung diserang oleh monster ganas dan juga membantai semua orang yang ada. Kita bisa mengetahui jika monster itu sangat peka terhadap suara. Evelyn dan kedua anaknya berhasil kabur dan bersembunyi di balik mobil polisi. Akhirnya keluarga Lee About pun terkumpul dengan lengkap. Film langsung beralih ke hari 474 yang dimana hari ini adalah hari setelah film Quiet Place Part 1. Di film pertama kita mengetahui jika Lee sudah mati, ia mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dan di film 1 pula anak bungsu keluarga ini harus mati karena menyalakan sebuah mainan. Dan sebagai gantinya, secara bersamaan pada malam kematian Lee, Evelyn melahirkan anak bayinya dengan berusaha agar tidak mengeluarkan suara. Regan, anak pertama di keluarga ini tuli dan ia diberikan alat bantu dengar oleh ayahnya yang ternyata alat tersebut merupakan kelemahan dari monster ganas itu. Monster-monster itu akan merasa kesakitan jika mendengar gelombang suara dari alat bantu dengar Regan dan dengan inilah mereka masih bisa bertahan hidup. Kini Lee sudah tiada, diam saja tidak cukup. Mereka harus beraksi demi bertahan hidup. Evelyn harus menjadi ibu tangguh sekarang. Ia adalah kepala keluarga dari keluarga ini. Mereka keluar dari rumahnya karena rumah sudah hancur, dirusakkan oleh para monster di film pertama. Kini mereka akan survive mencari tempat yang lebih aman. Langkah demi langkah terus mereka lalui dan tanpa sengaja Evelyn menyentuh jebakan botol. Sehingga menimbulkan suara yang bising karena mereka berlari secepat mungkin karena monster-monster itu akan segera datang. Marcus yang ketakutan berlari lebih kencang sehingga ia tak sengaja menginjak ranjau beruang. Oh, Marcus menjerit kesakitan. Bayangin aja guys, mungkin tuh besi nembus sampai tulangnya. Evelyn memohon agar Marcus tetap tenang karena Marcus menjerit si bayi jadi ikut nangis. Terpaksa bayinya harus dimasukkan ke dalam sebuah box dengan diberikan tabung oksigen agar bisa tetap bernafas. Dari kejauhan ada seseorang yang sedang mengintai mereka menggunakan sniper. Mungkin orang itu yang nyimpen jebakan-jebakan itu. Terlihat monster tersebut sudah ada di dekat mereka. Regan langsung menciptakan gelombang suara dari alat bantu dengarnya sehingga monster itu kesakitan. Dan seketika Evelyn pun menembak monster ganas itu guys. Mereka langsung berlari karena monster ganas itu lebih dari satu. Mereka berlari menuju sebuah pabrik besi yang sudah terbengkalai. Tiba-tiba seorang pria misterius menarik mereka karena ada monster di atap-atap pabrik. Lelaki itu mengajak keluarga Evelyn pergi ke markasnya dan akhirnya mereka semua selamat. Evelyn mulai menyadari jika laki-laki misterius itu adalah teman lama suaminya yang bernama Emmett. Tidak bisa membantu Evelyn dan anak-anaknya karena di markasnya sudah tidak ada makanan dan minuman lagi. Emmett meminta agar besok pagi Evelyn harus keluar dari tempat ini.
Evelyn memohon, ia mengatakan jika Lee sudah tiada dan sekarang ia memiliki seorang bayi. Karena merasa kasihan kepada si bayi, akhirnya Emmett mengizinkan mereka untuk beristirahat di markasnya. Setelah diobati, ternyata luka Markus hanya menembus daging dan tidak sampai ke tulang. Agar Markus lebih rileks, Regan pun memasangkan headset ke telinganya, walaupun tidak ada musik yang bisa Markus dengar karena stasiun radio sudah tidak memutarkan lagu lagi. Kita mengetahui jika istri dan anak Emmett sudah mati karena sakit, maka dari itu ia pun bertahan ke tempat ini dan ia sangat sedih bila teringat keluarganya. Saat sedang berbincang-bincang, Markus mengatakan kepada semua orang jika ia mendengarkan lagu Beyond the Sea dari radio. Setelah dicek oleh Evelyn, ternyata benar. Stasiun radio sedang memutar lagu Beyond the Sea yang artinya masih ada orang yang hidup di bumi ini. Dan pasti orang yang tersisa itulah yang memutarkan lagu di stasiun radio. Ketika tengah malam, Regan membangunkan Markus dan mengajaknya ke dalam tank besi. Ia memberitahukan rencananya untuk pergi ke sebuah pulau dari peta peninggalan ayahnya. Ia yakin jika studio radio tersebut terletak tidak di sebuah pulau yang tak jauh dari tempat ini. Ia hanya perlu berjalan menelusuri rel kereta api. Setelah itu ia harus menaiki perahu untuk sampai ke pulau tersebut. Ia yakin di pulau tersebut masih banyak orang yang tersisa dan jika memang benar di tempat itu aman, maka ia akan mengajak semua keluarganya pindah ke pulau tersebut. Markus tidak setuju misi ini sangatlah berbahaya. Ia tidak percaya Regan bisa melakukan semuanya dan ia mengancam akan memberitahukan hal ini kepada ibunya jika Regan masih tetap nekat untuk pergi ke pulau itu. Di keesokan paginya, Markus menyadari jika Regan benar-benar pergi ke pulau itu. Regan nekat pergi karena ia tahu ayahnya masih hidup. Pasti ayahnya akan melakukan hal ini. Dengan bermodalkan nekat dan senapan dan alat bantu dengarnya, Regan terus menelusuri rel kereta api karena kereta sudah sangat rusak dan banyak mayat berserakan. Di sana Regan melihat jika badan kereta sudah bolong dijebol oleh para monster. Ketika akan mengambil kotak P3K yang ada di dalam kereta, ia dikejutkan dengan mayat masinis yang terjatuh. Karena Regan berteriak, maka monster ganas itu segera menghampirinya. Sementara itu Evelyn memohon kepada Emmett agar segera mencari Regan. Ia mengatakan jika Regan orang yang pantas untuk diselamatkan. Di sisi lain, Regan melihat monster itu sudah di hadapannya. Ia segera membuat gelombang suara dari alat bantu dengarnya. Tapi sayangnya tangannya kesusahan untuk menembakkan sniper kepala monster itu. Regan sudah sangat pasrah. Tapi untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Emmett. Mereka segera berlindung ke sebuah bangunan yang tak jauh dari stasiun kereta itu. Regan menjelaskan tentang misinya kepada Emmett dengan menggunakan bahasa isyarat. Intinya, Emmett tidak setuju dengan misi Regan karena itu sangat membahayakan nyawanya. Ia pun membujuk Regan agar mau pulang bersamanya, tapi Regan tidak mau. Ia bersikeras akan melanjutkan perjalanannya. Ia pun bertanya, bukankah selama ini emang ingin melakukan usaha yang lebih? Sekarang Emmett bisa melakukan karena ia akan membantunya. Di samping itu, persediaan oksigen Evelyn hampir habis dan perban kakinya Markus harus segera diganti juga. Maka dari itu Evelyn memutuskan untuk pergi ke apotek. Evelyn menitipkan anak bayinya kepada Markus. Markus yang penakut berusaha dikuatkan oleh Evelyn. Evelyn mengatakan jika ia hanya pergi sebentar dan Markus cukup diam di markas bersama adik bayinya. Markus yang sedang menggendong adiknya merasa penasaran dengan tempat ini. Ia segera meletakkan adiknya ke dalam box dan juga memasangkan tabung oksigennya. Udah tahu Markus ini penakut ya. Tapi dia malah keluar dari markas dan melihat-lihat sekitar pabrik bekas ini. Di sisi lain, akhirnya Emmett nggak jadi pulang dengan Regan. Justru Emmett malah membantu Regan menjalankan misinya. Nah loh, Markus terus menelusuri hingga akhirnya ia melihat jasad istrinya Emmett yang disimpan di tempat tersebut. Markus ketakutan hingga ia menyenggol barang yang membuat suara kegaduhan. Nyebelin juga nih si Markus ya. Karena takut ada monster, maka Markus segera berlari menuju markas. Tapi apesnya pintu malah terkunci dan akan sulit terbuka lagi. Sementara itu Regan dan Emmett sudah sampai di pelabuhan dan akan segera menuju pulau tujuan mereka menggunakan perahu. Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi horor ketika melihat seorang anak sedang menunduk sendiri yang ternyata masih ada orang yang tersisa di pesisir laut. Mereka langsung menggeledah Regan dan merampas semua barang yang dibawa termasuk alat bantu dengarnya. Di markas, Markus mulai menyadari
jika pintu tidak bisa dibuka lagi karena markas itu terbuat dari besi dan tak ada lubang ventilasi sama sekali. Maka Markus mulai merasa pengap dan tidak bisa bernafas. Ia harus berbagi tabung oksigen dengan adik bayinya. Dan tabung itu pun sudah mau habis juga. Di sisi lain, Emmett menyuruh Regan untuk meluncur. Ia pun langsung membuat keributan agar monster ganas itu datang. Ia mengikat leher si ketua kelompok ini dan menancapkan pisau ke pahanya agar suasana bertambah ricuh, guys. Si monster langsung membabi buta, menikam semua orang yang ada di hadapannya. Setelah itu Emmett dengan Regan berhasil selamat dan mendapatkan sebuah perahu alat bantu. Dengan Regan pun berhasil Emmett amankan. Monster-monster itu tidak bisa berenang sehingga mereka bisa berlayar ke pulau tujuan dengan aman dan selamat. Mantap, guys. Sepulangnya Evelyn dari apotek, ia sadar jika monster sudah ada di dalam markas. Ia langsung menembakkan sebuah peluru untuk menarik perhatian si monster itu buta, tapi pendengarannya sangat tajam. Evelyn langsung menembakkan peluru ketumpahan minyak hingga terjadi kobaran api yang sangat besar. Dan karena ada api, alarm air pun berfungsi sehingga air turun membasahinya. Di film Quiet Place Part 1, kita mengetahui jika monster buta ini tidak bisa mendengarkan suara yang saling beradu dengan air. Maka dari itu Evelyn mendapatkan kesempatan untuk kabur ke markas. Ia sangat terkejut karena pintu markas tertutup dengan rapat dan untungnya ia tidak terlambat. Sehingga Markus pun masih bisa diselamatkan. Akhirnya mereka berdua sampai di pulau itu dan ternyata benar ada kehidupan manusia di pulau ini. Mereka semua tampak baik-baik saja dan sedang senang-senang. Mereka berdua disambut baik, diberi makan dan mendapatkan kehangatan dari api unggun. Ketua dari kumpulan orang-orang itu menjelaskan, jika saat pertama kali para monster datang ke bumi, para pemerintah sempat tahu kalau monsternya tidak bisa berenang. Sehingga pemerintah menjalankan 12 kapal di dermaga untuk para warganya. Tapi karena para warga panik, saling dorong-mendorong, dan tentunya berteriak, maka hanya 2 kapal saja yang berhasil berlayar dan mereka pun berlabuh di pulau ini. Monster tidak bisa masuk ke pulau ini karena pulau ini dikelilingi oleh lautan. Emmett merasa lega karena akhirnya ada tempat aman yang bisa mereka tempati, tapi tiba-tiba rasa lega itu seketika hilang karena ada sosok monster yang berhasil masuk ke pulau ini dengan bantuan arus laut. Emmett menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam rumah. Si bapak ketua, Emmett dan Regan segera menuju stasiun radio yang akhirnya Pak Ketua tewas diseret monster tersebut. Di sisi lain, Evelyn yang sedang merapikan obat-obatan seketika panik karena monster berhasil masuk ke dalam markas dan paha Evelyn pun tertusuk tangan si monster. Di sisi lain, Regan dan Emmett berhasil masuk ke stasiun radio. Ketika Regan membuka pintu, timbul suara bising sehingga monster itu menusuk kaki Emmett. Emmett langsung bersembunyi, tak pakai lama Regan pun mengaktifkan mikrofon, mematikan lagu Beyond the Sea, lalu menempelkan alat bantu dengarnya sehingga menghasilkan suatu gelombang frekuensi suara yang sangat tinggi yang menyebabkan monster itu kesakitan. Karena mikrofon aktif, maka suara bising itu terdengar di seluruh radio. Markus yang sedang memakai headset langsung menyadari sinyal dari Regan dan ia segera keluar dari markas lalu mendekatkan radionya kepada si monster. Regan dan Markus terus maju, sedangkan para monster melangkah mundur karena kesakitan, hingga pada akhirnya Regan menusuk kepala si monster dan Markus berhasil menembak kepala monster itu juga. Dan film pun tamat. Begitulah akhir dari film kedua dari A Quiet Place, guys. Sangat menegangkan dan penuh dengan jump scare, bukan? Menurut kalian gimana film ini? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, silakan like dan subscribe ya. Dah.